Assalamualaikum Pak Toto, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Anis, selamat siang. Mohon maaf ini siang ini saya mengganggu aktivitasnya Pak Toto. Begini Pak Toto, saya punya maksud dan tujuan yang sudah saya sampaikan kemarin-kemarin, yaitu siang ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Anwar. Nah, kegiatan tersebut akan saya lakukan bersama Pak Anwar itu selaku coach saya dan saya sebagai coach untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Maka saya berharap Pak Toto bersedia menjadi supervisor yang nantinya dapat menuntun dan memberikan umpan balik saat saya ada coaching bersama Pak Anwar. Begitu Pak Toto. Oh begitu Pak Anis. Kebetulan siang ini saya ada waktu dan kosong. Mari kita berdiskusi dengan Bu Anis. Selama ini kita memahami bahwa ada 4 kompetensi coach yang harus terpenuhi agar pelaksanaan coaching berjalan sesuai dengan ekspektasi. Yang pertama, kehadiran penuh. Nah, yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Nah, sekarang Bu Anis, yang diinginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana, Pak? Begini Pak Toto, saya ingin Pak Toto nanti menuntun saya untuk mengembangkan kompetensi mendengar dengan rasa Pak Toto, karena saya masih perlu penguatan di poin tersebut. Iya, siap Bu Anis. Lalu bagian mana yang harus saya jadikan fokus pengamatan? Coba Pak Toto nanti fokus pada kompetensi mendengar dan bertanya sesuai kata kunci Pak Toto. Bagaimana penilaian Bu Anis sendiri terhadap apa yang nantinya kita kembangkan? Saya masih ada kesulitan saat menjadi pendengar yang dapat menangkap kata kunci sebagai bahan pertanyaan yang berbobot tersebut Pak Toto. Kalau begitu, kalau saya boleh tahu harapan Bu Anis, dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, kira-kira apa harapan Bu Anis? Ya, saya ada harapan Pak Toto saat coaching nanti, yaitu diantaranya satu, secara umum saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching. Lalu yang kedua, saya dapat melakukan coaching dengan alur tirta. Yang ketiga, saya ingin mendengar dengan rasa. Sehingga ketika saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot nanti dalam menggali dan memberdayakan potensi coaching, sekaligus saya juga menggali potensi coaching tersebut. Begitu Pak Toto. Oke, baik Bu Anis. Dari apa yang sudah Bu Anis sampaikan, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Toto, jadi yang saya inginkan, yang ingin saya berkembang kompetensinya, yaitu saya dapat melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Lalu saya ingin juga dalam percakapan saya dapat memegang prinsip coaching. Yang ketiga, saya dapat menerapkan paradigma berpikir coaching.
Dan yang terakhir, saya dapat berperan sesuai dengan kompetensi inti coaching. Begitu Pak Toto. Oke, baik Bu Anis. Sangat luar biasa apa yang sudah Bu Anis sampaikan, dan semoga di kegiatan percakapan nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan Bu Anis, sesuai dengan harapan kita juga. Dan selanjutnya saya siapkan instrumen pengamatan keterampilan percakapan dalam coaching, dan silakan Bu Anis selaku coach melakukan percakapan coaching bersama Pak Anwar selaku coach. Silakan nanti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Toto sudah repot-repot menyiapkan instrumen untuk coaching saya dengan Pak Anwar nanti. Nggih, Ya. Terima kasih Pak Toto. Baik, sama-sama Bu Nggih. Anis, semoga lancar, sukses selalu. Assalamualaikum Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Anis? Sehat kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anwar. Alhamdulillah saya sehat dan bahagia. Waduh, ada bagiannya ini. Ini mohon maaf loh Bu Anis, bagiannya saya ganggu ini. Ini ada hal yang terkait dengan yang kemarin saya sampaikan dengan. Untuk saat ini saya minta waktunya untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan siswa saya Bu Anis. Begitu nggih. Khususnya 9G ini Pak Bu Anis. Nah, mohon untuk diskusinya Bu Anis ya. Ya, ya. Ya, Pak Anwar, kebetulan saya longgar siang ini. Bagaimana Pak Anwar? Ada masalah apa dengan siswa 9G? Ya, terkait permasalahan yang dialami ini, saya merasakan belum ada perubahan yang signifikan Bu Anis terhadap sikap terus keaktifan dalam proses pembelajaran di kelas Bu Anis. Terlihat dari sikap anak-anak ini yang kurang mengindahkan instruksi saya ini Bu. Dan juga ada beberapa menurut saya ini kurang semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas Bu Anis. Oh, begitu permasalahannya Pak Anwar. Lalu dari obrolan ini nanti yang diharapkan Pak Anwar itu apa? Saya berkeinginan Bu Anis untuk menemukan cara untuk mengelola kelas yang baik sehingga semua murid terlibat dalam belajar serta mereka memiliki motivasi yang tinggi Bu Anis, atau yang baik Bu Anis untuk motivasinya ini. Lalu menurut Pak Anwar, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pertemuan kita ini? Nah, yang ada hal yang pertama mungkin bisa saya sampaikan Bu Anis. Untuk yang pertama ini dapat mengelola pembelajaran ini dengan baik Bu Anis. Nah, untuk yang kedua dapat menumbuhkan motivasi yang tinggi belajar murid dengan mindfulness ini Bu Anis. Baik Pak Anwar, jadi ada dua persoalan ya Pak ya, yang dari saya tangkap ini. Iya betul Ya. betul Bu Anis, betul. Jadi yang pertama pengelolaan kelas yang belum maksimal, lalu ada motivasi murid yang rendah, begitu nggih Pak nggih? Betul. Nah, menurut Pak Anwar apa sih yang menjadi penyebab permasalahan ini? Nah, kalau menurut sudut pandang saya ini Bu ya, masalah ini mungkin terjadi ada beberapa penyebab atau hal yang mungkin. Satu, strategi pembelajaran saya terapkan ini belum sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, karena saya menganggap kemampuan murid sama, padahal kemampuan murid, kebutuhan murid itu beraneka ragam. Betul Pak Anwar. Nah, Nggih. sehingga apa, mereka saya beri layanan ya apa adanya, yang sama, padahal di situ Pak juga anak berkebutuhan khusus juga Bu. Jadi boleh dikatakan pembelajaran saya ini kurang menantang dan kurang kreatif buat mereka Bu. Nah, begitu untuk yang ya. kedua, mungkin dari pembelajaran saya juga lagi yang kurang kreatif juga Bu, inovatif juga Bu, serta anak-anak peserta didik merasa bosan mungkin karena tidak ada suasana baru untuk penyegaran dan semangat mereka, sehingga mereka untuk motivasinya atau kepingin untuk ini masih belum bisa. Karena apa? Boringnya dia, bosannya dia itu Bu. Itu yang saya tangkap untuk penyebab-penyebab itu Bu.
Ini kita berandai-andai sebentar Pak Anwar. Oh, Ya. monggo. Seandainya dikasih interval skor antara 1 sampai dengan 10, pada titik skor berapa pengelolaan kelas dan motivasi murid 9G yang Bapak ajar ini selama ini, Pak? Skornya berapa ya kira-kira? Kalau menurut saya sih Bu Anis ya antara 5 sampai 6 Bu Anis. Kalau menurut sudut pandang saya loh Bu Anis, antara 5 sampai 6 itu maksimalnya 6. Oh. Hmm. Begitu nggih? Nggih. Nah, menurut jenengan kan 5 sampai 6 maksimal. Dengan keadaan seperti itu, apa kesempatan yang dimiliki Pak Anwar itu? Untuk ini saya memiliki kesempatan melakukan refleksi Bu, sehingga menemukan cara-cara yang terbaik, langkah-langkah yang tepat untuk sebagai solusi ke depannya atas masalah pembelajaran yang ada di kelas ini Bu Anis. Supaya apa? Nanti anak-anak lebih bergairah lagi dalam pembelajaran, lebih termotivasi lagi, dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu Anis. Seandainya hasil dari refleksi tadi menemukan solusi terbaiknya Iya. dan kemudian berhasil diimplementasikan, adakah peluang dan kemungkinan apa yang didapat Pak Anwar nanti? Nah, untuk itu Bu Anis ya, dari itu mungkin yang pertama Bu Anis, untuk yang hasil dari refleksi itu untuk saya Bu Anis, untuk meningkatnya kualitas pengelolaan kelas itu pasti Bu Anis, dan menumbuhkan yang sampaikan tadi di atas, yang menumbuhkan motivasi diri mereka untuk motivasi belajar, motivasi untuk mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hatinya, senang lah, nyaman. Itu yang mungkin ada di meningkatnya kualitas pengelolaan kelas itu Bu Anis. Betul Pak Anwar. Andaikan strategi terbaru hasil refleksi tadi diterapkan, kira-kira bisa dapat mencapai skor berapa Pak? Jika awal tadi berapa Bu Anis ya? 5-6 menurut Bapak Oh, 56 ya, 56 Bu Anis ya. Iya. Berarti ya paling enggak ya kalau ada optimis pada diri saya, kemungkinan ya 8 sampai 9 Bu Anis. Itu pun harus benar-benar optimis Bu Anis. Begitu nggih Pak nggih? Oke. Wah, hebat jenengan ini ya. Berarti ini saya penasaran ini Pak Anwar. Sebenarnya apa rencana Pak Anwar ini untuk mencapai 8 sampai 9 tadi? Kasih tahu nggak ya? Oke Bu Anis, untuk itu mungkin yang pertama saya akan mengintegrasikan Bu Anis untuk yang pembelajaran sosial emosional Bu Anis. Nah, dengan penerapan praktek melalui adanya ice breaking, terus dengan kegiatan mindfulness dan teknik stop Bu Anis. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini saya akan berusaha melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Anis, dengan adanya diferensi proses, konten, dan produk Bu Anis dalam pembelajaran di kelasnya nanti ini Bu Anis. Wah, mantap itu Pak Anwar. Jika boleh tahu ini ya, mana yang menjadi prioritas dan apa strategi yang akan Pak Anwar gunakan? Nah, untuk ini saya masih ada 2 rencana Bu Anis. 2 rencana sampaikan tadi, mulai dari yang saya integrasi dengan PSE, terus saya lakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi. 2 rencana itu cukup jika saya lakukan dengan maksimal. Untuk selanjutnya mungkin saya menyiapkan rencana kegiatan pembelajaran yang dari hasil revisi itu Bu Anis, untuk mengintegrasikan PSE dan diferensiasi ini mana yang terbaik, dan saya evaluasi lebih meningkat lagi. Menurut Pak Anwar, apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari jenengan tadi? Oh, yang dari Iya. Bu Anis ya, untuk Iya. yang rencana Iya. aksi ini Iya. yang untuk ukurannya yang pertama terlaksana PSE atau pembelajaran sosial emosional itu Bu Anis, terintegrasi. Untuk yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga ini pengelolaan kelas, baik sebagai parameternya nanti pembelajaran berlangsung aman, nyaman, senang, intinya pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul sekali ya. Untuk yang keempat, murid merasa termotivasi untuk
melakukan pembelajaran di kelas Bu Anis, dan tanpa merasa bosan dia. Waktu habis dia lupa, begitu Bu Anis. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Untuk kedepannya komitmen Pak Anwar ini apa terhadap rencananya nanti itu? Ini insya Allah Bu Anis akan saya segera lakukan, dan secepatnya paling tidak ya pembelajaran minggu depan lah. Siapa Pak yang akan membantu Pak Anwar dalam menjaga komitmen ini? Nah, Siapa untuk saja ya? yang menjaga ini Bu Anis, yang pertama pasti kita akan kolaborasi dan koordinasi dengan rekan sejawat Bu Anis. Dan juga mengendosikan murid kelas ini Bu Anis, saya juga perlu menyampaikan ke wali kelasnya atau guru kelasnya untuk persiapan pembelajaran minggu depan ini Bu Anis. Luar biasa sekali Pak Anwar ini. Menurut Bapak bagaimana perasaan Pak Anwar saat ini setelah kita mengobrol-mengobrol begini? Sangat bahagia Bu Anis. Kalau boleh jujur ya, ini yang merasa lega, terbantu, rasa hati yang was-was belum punya solusi terbaik, sekarang pelan-pelan sudah mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang ada di kelas saya ini Bu. Untuk itu saya banyak ucapan terima kasih kepada Bu Anis. Sama-sama Pak Anwar, semoga sukses rencananya dan Pak Anwar sehat selalu dalam mendidik anak bangsa. Tetap semangat Pak Anwar, nggih. Terima kasih Bu Anis atas waktunya yang sudah diberikan untuk saya. Semoga jenengan juga mendapatkan kesehatan sekeluarga Bu Anis. Saya ucapkan salam. Oke, luar biasa Bu Anis apa yang telah dipraktekkan jenengan selaku coach dan untuk mengcoaching Pak Anwar ya tadi ya. Iya Pak. Menurut Bu Anis, bagaimana menilai diri sendiri selaku coach, terutama dalam mengimplementasikan kompetensi inti coaching dalam percakapan tadi? Ya, saya pertama-tama mohon maaf Pak, mungkin saya belum bisa tampil maksimal saat coaching tadi. Terutama saya merasakan belum bisa mendengar dengan rasa, sehingga saya ada keraguan Pak saat saya memberikan pertanyaan kunci yang saya dapatkan, dan saya juga telah ada yang kurang sesuai, dan intinya tapi saya berusaha untuk dapat mengembangkan potensi coaching saya. Saya kira tadi saya sudah cukup baik melihat Bu Anis waktu coaching bersama Pak Anwar. Apa yang kemudian membuat Bu Anis menilai demikian terhadap dirinya sendiri? Menurut saya merasa belum bisa fokus pada coaching Pak, sehingga poin penting yang harusnya saya dapatkan dan tanyakan itu bisa jadi ada yang lewat Pak. Saya tadi sempat beberapa kali mengamati saat coach menyampaikan kata kunci. Bu Anis selaku coach juga telah merespon dengan tepat, sehingga menurut saya itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk sesuai dengan alur tirta. Nah, bagaimana pendapat Bu Anis mendengar hal ini? Terima kasih sebelumnya Pak Toto. Saya berterima kasih atas ini tadi pujiannya lagi. Saya tentu akan terus berusaha agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam kegiatan coaching ini. Iya Bu Anis, namun memang betul, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Yang baik jadi lebih baik, betul. Yang maksimal akan lebih maksimal lagi. Misalnya tadi saat menggali potensi coaching yang seharusnya bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan kunci, namun terpaksa ada yang masih lewat karena saya lihat Bu Anis belum dapat maksimal hadir secara penuh. Nah, bagaimana pendapat Bu Anis terkait hal itu? Ya, betul Pak Toto. Saya belum hadir penuh. Saya mengakui hal itu. Jadi sejak awal sudah saya sampaikan, dan saya sangat berterima kasih umpan baliknya ini. Iya, sama-sama Bu Anis, melihat apa yang sudah Bu Anis coaching tadi, apa yang sudah Bu Anis lakukan tadi, saya pengen tahu juga
rencana tindak lanjut yang akan dilakukan atau perbaikan apa yang nanti Bu Anis lakukan? Kedepannya nanti untuk coaching-coaching selanjutnya saya akan terus berlatih dan berlatih, Pak. Karena dengan berlatih itu saya nanti akan terbiasa dan lebih peka Betul. dan bisa menggali potensi coach saya. Lalu juga saya akan berusaha seperti tadi saya punya kekurangan di mendengar dengan rasa. Akan lebih saya tingkatkan lagi, Pak Toto. Oke, berarti ini terkait dengan rasa ya. Iya. Nah, terkait dengan rasa, Bu Anis saat ini dapat membayangkan seperti apa strategi untuk meningkatkan kompetensi coaching pada poin mendengarkan dengan rasa sesuai yang sudah Bu Anis sampaikan. Baik, Pak Toto. Saya sudah menemukan gambaran ke depannya jika akan ada coaching lagi. Saya akan meningkatkan kompetensi saya terutama saat performa saya di area coaching. Ya Bu Anis, sangat luar biasa menurut saya rencana yang akan dilakukan. Semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan, berjalan maksimal, dan termasuk prinsip-prinsip dalam coaching itu diterapkan atau diimplementasikan dalam proses coaching selanjutnya. Nah, lalu dari obrolan ini, apa yang sudah Bu Anis peroleh kira-kira? Iya, saya dalam coaching bersama coach tadi dan juga melewati berbagai praktik berlatih percakapan coaching, ini saya merasa telah mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang implementasi percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Saya juga mendapatkan paradigma baru, Pak Toto, dan prinsip coaching serta mencoba mengimplementasikan kompetensi inti coaching. Wah, luar biasa Bu Anis, Masya Allah. Terus semangat dan salam sukses selalu buat Bu Anis dalam menyelesaikan masalah dengan strategi coaching, dan semoga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah akan dilakukan nantinya bisa berjalan maksimal, bisa berjalan sukses, dan terus menjadi orang yang bermanfaat. Sukses selalu Bu Anis. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.